siapa? Tidak ada itu mengacu kepada Salomo, hanya Anda aja. Lalu ini mengacu kepada siapa? Itu justru mengacu kepada Yesus itu. Oke, Kalau baik. Anda Tepuk tangan, paham. tepuk tangan, tepuk tangan. Ini mengacu kepada Yesus. Yesus sang hikmat. Terima kasih Anda sudah menggugurkan ketuhanan Tuhan pagan Anda. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Anda mengatakan, dengar. Satu orang lagi. Anda sudah tumbang. Anda sudah tumbang. Itu enggak Anda, Yesus tidak pernah ngaku kayak gitu. Yang dua lagi silakan, saudara. Silakan. Yang dua orang lagi silakan. Anda diam. Anda hanya bawa ajaran gereja ke sini. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Kalau ada silakan tunjukkan dalilnya. Karena agama Anda menyembah kepada Yesus karena Anda mengimani dia adalah jelmaan, dia adalah inkarnasi. Oke? Sekarang tunjukkan Yesus pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Silakan. Aku jawab ya. Jawab. Ya, itulah seperti tadi yang saya katakan tadi. Sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ya, tentang nubuat dia banyak kok. Ya, jadi dia sebelum menjadi manusia itu dia menciptakan segala yang di bumi ini ada. Ya, contohnya. Ini sekolah minggu bukan sekolah minggu ini atau sekolah minggu ini? Dengar dulu, orang yang jual di pasar itu sudah mendapat dari upahnya. Baca aja Matius 6 ayat 5 ya. Biar yang saya tanya pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim itu mana? Kalau Theos menjadi daging ada dari surat Paulus, Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Itu kita akui. Ajaran Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat, dewa menjadi manusia, Yesus, oke. Dewa mati untuk menjadi dewa lagi, ada Roma 14 nomor 9, kita akui. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang tidak bersunat. Tapi maaf, yang kami tanya ini adalah ajaran Yesus, ajaran yang kami sebut Nabi Isa, orang yang bersunat. Yang saya tanyakan, mana pengakuan dia? Jangan Anda bawa nubuat. Kalau Anda mengatakan nubuat, kan digenapi Yesus. Sebagaimana Yesus kemudian, apa yang diucapkan Yesus, itulah yang benar. Bukan Anda, Yesus. Maka saya tanya, mana ucapan Yesusnya? Kamu kan ngomong Isa. Yesus itu Islam kan? Waktu zaman itu. Yes, dia Muslim. Kamu tuh udah. Yesus itu Muslim. Dia bukan kafir. Yesus itu Muslim. Baca Galatia 4, suratnya Paulus pun mengakui dia adalah Muslim. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Takluk di situ artinya apa? Berserah diri. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim, dia berserah diri, dia tunduk kepada Tuhan. Kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Muhammad sebagai Muslim pertama, Bang. Jangan lawan kitab Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslim pertama pada angkatannya. Nabi Abraham Muslim pertama pada angkatannya. Nabi Daud Muslim pertama pada masanya. Nabi Musa Muslim pertama pada masanya. Nabi Yakub Muslim pertama pada masanya. Nabi Isa Muslim pertama pada masanya. Tak ada masalah itu. Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan itu disebut Muslim. Yakub itu Israel bukan? Apa Arab? Oke, sekarang permasalahannya Kristen agama pagan, tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Oke, sudah. Yesus beberapa kali memberikan pernyataan, Bang Zuma, bahwa dia sudah ada sebelum kelahirannya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Anda mau terima atau enggak? Dengar saya. Matahari sudah ada sebelum Abraham ada. Hei. Matahari ada sebelum Abraham ada.
Matahari Anda ada takut. sebelum Kamu Abraham jangan ada, ngomong, bukan berarti cuma matahari itu Anda adalah tidak mau Tuhan. kasih saya bicara. Dan diam. Yesus Saya jawab butuh lu. dalil Kamu diam. pengakuan Yesus yang mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Silakan. Oke, jadi sebelum dia lahir, dia selalu lahir menyatakan lagi, bahwa lahir. dia sudah ada. Tuhan Dia sudah lahir. ada. Tuhan lahir. Ya, di dalam Yohanes pasal yang kelima pun Kamu dia tuh diam mengatakan dulu, bahwa Juma, sebelum dia lagi Abraham ngomong jadi nih. dia Tuhan sudah lahir. ada. Dan dia mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia datang dari Bapa, dia Datang dari atas. surga. Ya. Berarti Dan dia adalah mempunyai Sang sumber. Logos, dia adalah firman. Dia adalah firman. Dia Saya adalah kira firman, Anda berarti mengakui dia bahwa adalah juga perkataan. kalimatullah, kan? Anda mengakui juga bahwa dia kalimatullah, bahwa dia bukan ada Yang seperti saya yang kita tanya, bayangkan. Yesus Anda mau mengaku kemana sesuai pun. dengan imanmu, bukan Iya, sesuai dengan Yesus itu Al-Quran. mengatakan. Yang saya Iya, tanya, saya hanya membuat paralel supaya dengar, dengar, Anda dengar. paham. Saya hanya Supaya mengatakan Anda paham bahwa Yesus agama Anda memberikan itu adalah pernyataan agama bahwa dia sudah pagan ada sebelum dia yang hadir. menuhankan manusia Iya. Yesus. Karena Anda beriman, Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Saya minta di mana Yesus mengaku itu, jangan Anda kesana kemari. Oke, Bang. Oke, terus. Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kasih saya waktu, jangan potong. Iya, saya kasih Anda waktu, tapi Oke. jangan Anda jualan obat. Yang saya Oke, yang tanya, jualan obat Anda pertanggungjawabkan. pembohong. Dengar, Anda bohong pertanggungjawab, semua. dengar, dengar, Bohong. dengar. Anda bohong. Pertanggungjawabkan iman Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta langit dan bumi. Di mana Saya sudah Yesus bilang, mengatakan di dalam, itu? Di dalam Di Yohanes mana pasal Yesus yang mengatakan kelima, itu? Yohanes Di mana pasal yang Yesus kelima mengatakan sudah itu? mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dia lahir. Di Itu mana cukup. Yesus Nah, mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Elohim? Jawab. Anda Itu mengerti jawab, enggak? kamu dengar dulu, Di, Juma. di dalam Dia Yohanes ngomong. pasal yang kelima, Jawab waktu kamu. dia berdiskusi bahkan berdebat dengan orang-orang Yahudi, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Apa Dan yang seringkali saya Yesus tanya? mengatakan, Hei, sudah. apa yang saya tanya? Ngerti Pengakuan Anda? Yesus bahwa dia adalah Udah, inkarnasi. Bang Zuma, Anda nggak Kalau ngerti Anda kalimat hanya saya. bermodalkan aku ada sebelum Abraham ada. Salomo Anda di tidak dalam bisa Amsal mencerna. 8 nomor 22 dan seterusnya mengaku, aku ada sebelum langit digariskan. Lu mau apa? Tidak ada. Salomo mengakui bahwa dia sudah ada, sudah Nenekmu punya gibar. keberadaan. Oh, Tidak ada baca itu. Amsal Tidak ada. 8. Baca ayatnya. Baca Amsal 8. Baca ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Baca Bang. Amsal 8. Tunjukkan Lega, ayatnya. besar. Dia ambil kitabnya orang Juma, tapi dia tidak paham. Nggak ada Salomo Aneh. ngomong sama burung ya. Jadi Anda jangan asal congor. Saya tidak iya, congor. betul. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah tidak kuat. Oke, Dengar, silakan. dengar. Fitnah itu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengar. Dengarkan. Silakan. Salomo mengatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum lalu itu gunung-gunung Salomo. tertanam, sudah diam. Bukan Salomo itu, Bang. Jangan teruskan. Lalu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Mana? Jawab. Ini itu congor lu. Ini siapa? Obat Botrex. Ini siapa kalau bukan Salomo? Jawab. Jawab. Pradika. Obat sakit kuping. Juma. Ini apa? Sebelum- Siapa di sini? Kalau bukan Salomo, siapa di sini? Jangan bilang malu-malu. Ya. Sebelum Sebelum ayahmu mengusir Ya. ayahmu. sebelum Itu roh personifikasi hikmat, masuk Bang. ke dalam Anda Personifikasi, salah. itu personifikasi. Salah Anda. Itu Apa personifikasi ini hikmat. apa ini? Apa ini Amsal ini? Bukan Ini untuk Salomo. siapa? Ini untuk siapa? Kata untuk bukan berarti itu dia ya. Ya, Anda ngerti nggak? ini siapa? Ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Itu bukan Hikmat Salomo, apa? Bang. Hikmat apa? Diketawain, Bang. Hikmat Itulah apa? makanya jangan Hikmat masuk ke apa? kitab Saya tanya kalau- hikmat apa? Kalau tidak mengerti, Anda Kalau salah tidak total. mengerti. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Kalau penafsir tidak menganggap itu mengerti. Salomo. Kalau tidak mengerti, Tidak dia ada mengatakan orang yang menganggap itu Salomo. aku. Paham Dengar, nggak? dia Cuma mengatakan denger ya. aku. Itu Dengar, personifikasi dengar, hikmat. dengar. Hikmat. Sebelum Jualan air obat samudra Anda, jualan raya ada, kebohongan, jualan aku telah kebohongan. lahir. Ngomong sama semut. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya personifikasi hikmat bukan atau debu Salomo, dataran Bang. yang
jualan pertama. bohong terus. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, aku sudah ada. Ini siapa? Ini siapa? Martina, ini siapa, Martin? Bang Salomo, Bang Salomo. Ini- Bang Zuma. ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Personifikasi Itu bukan hikmat Salomo. apa? Ini bercerita tentang siapa? Baca baik-baik. Ini bercerita tentang siapa? Tidak ada itu mengacu kepada Salomo, hanya Anda aja. Lalu ini mengacu kepada siapa? Itu justru mengacu kepada Yesus itu. Oke, Kalau baik. Anda Tepuk paham. tepuk tangan. Ini mengacu kepada Yesus. Yesus sang hikmat. Terima kasih Anda sudah menggugurkan ketuhanan Cuma- Tuhan pagan Anda. Dengarkan Anda tidak baik-baik. mengerti. Dengarkan. Tidak ada Anda mengatakan, menuhankan dengar. Anda mengatakan ini untuk Yesus. Kubacakan sama Tidak kalian. ada orang menuhankan Salomo atau Sulaiman. Tuhan, dengarkan. Yuk, Amsal 8 nomor 2. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jedar. Anda tidak mengerti personifikasi hikmat. Aduh, ngerti tidak personifikasi hikmat? Jadi Anda memaksa itu Salomo. Saya sudah bilang itu bukan personifikasi. untuk Salomo, Ngerti tidak? tetapi itu untuk Yesus. Tuhan telah menciptakan Yesus. aku. Oh, Anda tidak mengerti, makanya memberikan waktu kepada yang lain untuk membicara. Oke ya, berarti Cuma ketika Anda mengatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata Cari Yesus itu Salomo adalah ngomong sama ciptaan. semua. Dah, selesai. Coba. Sekarang saya butuh pertanggungjawaban. Yesus itu inkarnasi Tuhan. Mana dalilnya? Silakan. Pengakuan Yesusnya. La 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 Defend. la 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 la. Jadi, Bang, jangan cuma paksakan. cariin Salomo. Jangan Kamu ya. paksakan Yesus itu Tuhan. Saya minta dalil pengakuan Yesus dia adalah inkarnasi kayak dewa-dewa yang inkarnasi menjadi ayam. Silakan. Mana dalilnya? Cariin Salomo. Ini Kan prajurit tadi saya sudah pasukan jin ya. tunjukkan Mana? bahwa Yesus itu datang dari atas, Bang Salomo. Siapa, Apa Bang Zuma? sih? Anda Hujan tidak juga mengerti. datang dari atas, hujan dari atas, malaikat Makanya pun jangan dari masuk, atas. jangan bilang Coba, itu. Jangan Bang Kalian- Zuma ngomong. buka Yohanes 10 Dari atas ayat katanya. 30. Iblis juga dari atas. Parah. Bang Zuma tidak Iya, mengerti. dilempar Saya bintang lagi yang ya, tidak Iblis mengerti. ya. Anda aja yang ngerti gitu. Pernyataan Yesus Bang ketika Zuma, bilang coba Yesus buka bukan dari Yohanes dunia. 10 ayat 30, Saya tidak Bang. mengerti. Satu-satu Anda aja yang Pernyataan mengerti Yesus gitu. bukan datang dari dunia, bukan Lima ya? berarti datang dari. jangan bareng ngomong bertiga, satu-satu. Nah, gitu loh. Yesus bukan datang dari dunia tapi datang dari rahim. Anda tidak mengerti lagi. Anda tidak Bang Zuma. mengerti. Anda tidak mengerti Anda katanya. tidak tahu Anda tahu tidak apa tahu. pernyataan Yesus. Tuhan itu telah Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu. gelap dunia. Itu apa maksudnya? Anda tahu karena Dia apa? Karena Anda artinya. punya hikmat. Karena Anda beriman kepada dewa. Dewa inkarnasi Makanya jadi kalian manusia. nggak punya hikmat. Pertanggungjawabkan. Ini yang satu asal Itu nggak ngomong punya aja. Pertanggungjawabkan iman kalian yang mengatakan Yesus yang 100% manusia itu adalah inkarnasi dari Tuhannya Yahudi. Mana pengakuan Yesusnya? Jangan kalian anggap Yesus itu orang bisu. Bisu yang tak mampu mengakui dirinya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Sekarang permasalahannya adalah, kalian mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Elohim. Itu ilmunya dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesusnya? Mana? Bang, Mana? besok Mana? akan Anda bilang begini, mana buktinya bahwa Yesus itu anak Maria? Mana pengakuannya? Saya mau tanya Yohanes Anda. 10. Kenapa Saya jadi balik pura-pura itu ke gila Anda. ente? Kenapa jadi Saya balik- pura-pura gila? Saya tanya, Pertanyaan saya balik saya ke kitab sederhana. Pertanyaan Saya saya balik ke kitab sederhana. Anda. Saya balik ke Mana kitab Anda. pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Ini kan Oke. iman Anda. Harusnya Anda mampu menunjukkan itu. Mana tapinya mana? Mana? Tapi, dengar, M-A-N-A Bang. tambah tanda Oke, tanya. Bang. Mana? Kasih saya waktu. Sekaligus saya tanya Bang Zuma.
Ada ndak pernyataan Yesus yang menyangkal bahwa dia bukan inkarnasi? Ada ndak Saya pernyataan? tidak mau Tidak ada, ditipu pakai jurus-jurus Paulus. Yang saya makanya, tanya sama jangan asal Anda. ngomong. Ada Yesus menolak bahwa dia yang berinkarnasi. Dia tidak pernah mengajarkan Yohanes itu. mengatakan. Dia tidak Ada pernah menolak. mengajarkan. Dia Ada dia mengajarkan menolak dirinya itu. adalah manusia. Dia mengajarkan dirinya Yohanes- nabi. Dia Yohanes mengajarkan sebagai penulis dirinya adalah itu dia perantara. mendapat ilham roh. Dia mengajarkan dirinya nabi. Ah, Dia mengajarkan Yohanes- dirinya nabi. dengar, Dia Yohanes mengajarkan menulis itu dirinya karena nabi. ilham roh. Dia tidak pernah Yohanes mengajarkan mengenal dirinya Yesus. inkarnasi Tuhan. Anda Dan tidak- tak ada, dengarkan, Bentar dulu. tak ada orang Yahudi satupun yang beriman bahwa Tuhan bisa berinkarnasi. Kucuk. Yohanes- Apalagi Yesus. Yohanes Sekarang kau mengenal tunjukkan Yesus. dasar pijakan Yohanes imanmu mendapatkan yang ilham mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Wahyu Tuhan dari pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi apa yang dia omongkan? Dengar. Bro, Apa yang dituliskan oleh Yohanes? Pradik. Oke. Dengarkan pertanyaannya Bang Juma dulu, baru Anda jawab ya. Oke, supaya nyamuk nggak enak lo begini-begini lo. Jadi ulang dulu pertanyaannya Bang Juma, baru Oke, di sini baik. dia yang ngomong. Bang Ya, Handi silakan ya. dihosi. Silakan diberi saya kesempatan bicara. Setelah itu baru dia. Jika dia potong, tolong dia di mute. Iya, Enak. jadi kalau Oke, begitu ya. dengarkan dulu pertanyaan Bang Juma Oke, ya. baik. Silakan, Ya, dengarkan Bang Zuma. Ya. Silakan, Bang Zuma yang tanya. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya dengan sangat jelas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ini pernyataan beliau, pengakuan beliau bahwa dia adalah seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian diberikan tugas menjadi hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Matius 21:11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju Yesus sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul Yesus. Lukas 24 nomor 19, Yohanes 6 nomor 14, Yohanes 7 nomor 40, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 4 nomor 19, Ibrani 3 nomor 1, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Hanya penggambaran jelas Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Itu dalam Bible. Sedangkan Kristen, miliaran manusia ini menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari inkarnasi firman yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya ingin bertanya, kalau Kristen ini bukan paganisme, penyembah berhala, dewa jadi manusia, maka tunjukkan pengakuan Yesus, dia adalah Elohim, Eloa, Allah, Rabbus samawati wal ar, yang berinkarnasi, yang berteofani, yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Orangnya nggak ada. Hah? Giliran diatur hilang. Kalau tawuran mau dia, kalau diatur nggak mau. Nah inilah kalau tutup mata kita nggak lihat musuh sudah lari. Ada giliran saya atur baik-baik gantian. itu dia Ini dia. nongol. Udah nongol dia. Mas. Saya dengar Bang Zuma, saya dengar. Sorry. Oke, silakan, Saya silakan. terlempar, tapi saya dengar kok, saya dengar. Oke ya. Silakan. Hanya saya potong. Oke ya. Ya. Sekali lagi untuk mencoba mendalilkan bahwa Yesus adalah nabi, adalah utusan. Lagi-lagi Bang Zuma menggunakan Alkitab, menggunakan Injil-Injil. Tapi Bang Zuma lupa dan tidak konsisten melihat bahwa Injil-Injil yang Anda kutip juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapakah mereka yang menulis Injil-Injil itu? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa dan dikelilingi para saksi waktu menuliskan berita tentang Yesus. Itu sebabnya harusnya Bang Zuma dan kawan-kawan polemikus itu harusnya konsisten dong. Kalau mau kutip Alkitab, lihat secara utuh Alkitab. Ketika Alkitab bicara Yesus adalah utusan, yes, tapi lihat lagi bahwa di dalam kitab yang sama disebutkan Yesus adalah Tuhan. Kenapa tidak mau melihat itu? Itu yang saya
sayangkan dari Bang Zuma dan kawan-kawan. Jadi kalau mau, ya pakai Alkitab, ya pakai secara utuh seluruh Alkitab itu. Alkitab kami tidak menyangkali bahwa Yesus itu adalah utusan, tidak menyangkali Yesus itu adalah nabi, tidak menyangkali. Tetapi juga di dalam pemberitaan mereka, sama juga ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adakah Yesus itu adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan. Justru kalau Anda bilang itu adalah sebagai agama pagan, orang Kristen tidak pernah bersanding dengan orang-orang yang hidup di bawah, baik itu kekaisaran Romawi ataupun mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah dewa. Tidak, mereka hidup berdampingan. Justru mereka dianggap orang asing. Artinya mereka bukan bagian dari agama pagan, tapi mereka datang dari Yesus datang, lalu Yesus memanggil murid-murid, lalu Yesus memperlengkapi mereka, dan akhirnya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, jadilah kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, lalu itu yang mereka lakukan, dan akhirnya terbentuklah kelompok satu umat. Itulah Kristen. Jadi bukan agama pagan, dan Yesus pun bukan dipaksakan sebagai Tuhan, karena Yesus pun adalah Tuhan yang mereka kenal, dan Yesus memberikan pernyataan-pernyataan bahwa dia adalah Tuhan melalui namanya, melalui perbuatannya, melalui semua nubuat-nubuat yang sudah digenapkan kepada dia. Dan pernyataan-pernyataan dia pun terlalu banyak yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, cuman tidak di sini tempatnya kita untuk membicarakan semua konteks ayat itu. Oke, saya kira itu dulu dari saya, Bang Zuma. Apa ini? Saya tidak sedang bercanda, Bung. Al-Quran saya mengatakan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mengatakan dirinya dengan sangat tegas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, dia adalah hamba Allah yang suci. Ya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Dia adalah nabi. Nabi, Anda tahu nabi? Nabi itu adalah yang menerima firman. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 14 dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya sangat jelas. Terkait nabi, saya sudah bacakan tarik dalilnya. Kalau Anda mengatakan Anda itu menerima sebagian, menolak sebagian, justru Anda yang harus sadar. Kitab Anda sendiri mengaku Yesus itu nabi. Bukan saya. Saya hanya mengadakan dialog dan menyadarkan Anda. Yesus mengaku nabi. Orang-orang sesamanya mengakui dia nabi. Murid-muridnya mengatakan dia nabi. Orang masyarakat di sana mengakui dia nabi. Ente agama Kristen yang muncul dari Roma yang mengatakan dia Tuhan. Lantas kemudian Anda mengatakan, kami tidak pernah berdampingan dengan orang Roma. Nenekmu kiper. Agama Katolik itu adalah agama tertua yang lebih dulu melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Ente itu baru lahir tahun kemarin. Ajaran nyembah Yesus itu bukan dari Yahudi. Ajaran nyembah Yesus itu datanya dari Romawi. Jangan Anda besar kepala. Kristen itu bertumbuh jadi Advent, dari Mesianik, jadi apalagi dari Protestan, sekte-sekte yang lain, itu semuanya berasal dari Katolik. Katoliklah yang pertama kali melantik anak orang jadi Tuhan. Anda harus pahami itu. Maka muncul pernyataan saya, kalau Kristen ini bukan penyembah dewa, maka Yesus tentulah yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, mana pengakuannya bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan Elohim atau Hasem atau Yod-He-Vav-He? Mana pengakuannya? Kalau tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, lantas Anda menuhankan dia, wajarlah kalian itu disebut sebagai penyesat. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu orang yang tidak dikenal. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda disebut pembuat kejahatan? Karena Anda menuduh Yesus yang bukan-bukan, yang melebihi dari kapasitasnya dia,
Yohanes 5 nomor sabar. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksiannya yang lebih penting, yaitu bahwa Yesus mengaku segala pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Oke, Belajar baik. lagi. Baik, saya ini. Oke, baik. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk mencoba karena terlalu banyak dalil yang abang sampaikan itu. Tapi saya coba menyampaikan beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, bahwa di dalam pernyataan Anda beberapa kali mengatakan bahwa ada semacam pelantikan Yesus menjadi Tuhan, dan pelantikan itu dilakukan oleh orang Romawi, ya. Dan saya kira silakan abang baca di dalam Injil sebelum yang Anda sebutkan pelantikan, Anda menyebutkan itu ya, bukan saya. Sebelum Anda menyatakan pelantikan itu yang di tahun 300 sekian itu, lalu Anda bilang itu adalah pelantikan. Injil sebelum sampai di sana sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus sendiri juga mengakui dirinya Tuhan. Oke? Nah, lalu yang berikutnya bahwa Anda selalu menganggap bahwa yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu satu kali bahwa mereka akan dianggap sebagai mungkin yang penghuni neraka. Anda lagi-lagi mengutip Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 itu. Sekali lagi konteksnya di situ. Di situ yang ditolak bukan karena mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi justru mereka yang melakukan atau yang tidak melakukan kehendak Allah atau melakukan perbuatan yang jahat. Perhatikan, kata melakukan adalah perbuatan. Yang dimaksud di atas ayat yang 21 itu adalah pengakuan. Tolong dibedakan antara pengakuan dengan perbuatan. Yang membuat mereka ditolak di hadapan Bapa bukan karena mengaku, tapi karena melakukan. Anda tidak jernih melihat konteks itu. Jadi Anda sapu rata di situ. Nah, untuk 2 poin ini dulu yang bisa saya tangkap, bahwa Yesus itu tidak dilantik lalu dia menjadi Tuhan. Sebab yang Anda sebut sebagai pelantikan itu jauh di depan, tapi di belakang ini, di zaman murid-murid itu, di zaman gereja mula-mula, mereka sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu mereka dapatkan dari Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Oke, makasih dulu. Saya minta dalilnya, ucapan Anda terakhir, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kenapa? Apa itu? Oke, silakan bantah. Apa? Yesus. Bahasa Yunaninya apa? Oh, oke, kita masuk ke bahasa Yunani. Kurios. Silakan. Lalu apa? Sanggahan. Kurios Anda itu artinya apa? Oh, kurios itu menurut Anda apa? Kok Saya menurut Loh, Saya bahasa Yunaninya boleh? bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios itu bahasa Yunani. Ya, artinya Kata apa? Kurios. Dengar ya. Oke, biar saya jelaskan. Kata kurios yang sudah dipakai oleh mereka di zaman itu memiliki beberapa arti dalam penggunaannya. Bisa itu mengatakan Tuhan atau sebagai pemilik, bisa mengatakan sang majikan, tapi juga mengatakan sang Allah. Oke, saya kasih contoh. Anda tidak terima apa-apa. Saya kasih contoh. Contoh ya, Bang Joma. Ketika Silakan. ada penyebutan malaikat Tuhan, oke, ketika ada menyebut malaikat Tuhan itu tidak mungkin itu malaikat majikan, tidak mungkin malaikat Tuhan, oke. Nah, lalu ketika di zaman Yesus selesai. sudah ada, Anda hanya memutar lidah. Anda terima di mana cerita, Yesus kan? mengaku 1 Tuhan? menit. Anda mengatakan Yohanes 13. Kau Yohanes menyebut 13, aku Yohanes apa? Enggak ada waktu untuk nipu, enggak ada waktu untuk nipu. Di situ silakan baca aja. dikatakan dalam bahasa Aramaik hanya mengatakan maran, rabam wa maran, guru dan tuan. Kenapa dia tidak mengatakan kalimat yang tertinggi kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa dia tidak mengatakan Theos? Kenapa? Oke, baik. Kenapa Oke, Yesus apa-apa. tidak mengaku Theos jangan sebagai kejam-kejam. dewa? Saya jawab. Kenapa? Saya jawab Anda. Oke. Silakan. Ya. Jadi Yesus itu bukan menggunakan bahasa Aram di situ ya, dan Tapi dia Yesus menggunakan itu bahasa dicatatkan. apa? Itu pakai bahasa Yunani loh, Bang, ya. Oh, jadi Jangan Yesus pakai menggunakan bahasa Yunani. Oke, yang di situ yang dicatat menurut Anda Ada bahasa Arab. ada sumber yang mengatakan Yesus dalam pengajian, dalam penginjilan menggunakan bahasa Yunani? Ada? Oke, lalu Anda mau bilang Ada? itu bahasa Arab? Ada bukti Anda bahwa itu adalah bahasa Arab? Oke, kita lihat di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa ketika Yesus berbicara dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Oke, di mana? Coba. Oke, baik. Mana Baik, bukti? saya akan tunjukkan. Oke. Tunjukkan. Kalau Anda berarti Anda harus mengakui bahwasanya yes, gimana? Gini ya. Enggak apa-apa, jelaskan aja dulu. Cuman jangan buat dulu kesimpulan.
Oh, Oke. silakan, ngomong Anda dulu. baca Jangan Markus bikin 7 ulang. 34. Ya, ya, Pengakuan Paulus pun Ya, halo. Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. ya, halo. Ya. Oke, coba diulang bang, putus di saya. Coba diulang. Markus 7 34. Oke. Markus Oke. 7 ayat. Yes. Pepatah. Ya, itu bahasa Ibrani itu. Ayo. Bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus. Oke? Hosana juga. Itu bukti. Ayo. Kisah Para Rasul 26 Ayat nomor berapa, 14. Ayo. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, Yesus menggunakan bahasa Aram. Mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Mana dalilnya? Saya sudah membuktikan kepada Anda. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Oh, jadi Anda tadi menunjukkan Yesus berbahasa Aram itu di mana? Lah, tadi saya sudah mengatakan sama Anda. Kenapa lari ke Kisah kisah Para Para Rasul Rasul, 26 nomor 14. Anda tidak dengar? Kami semua rebah di tanah Iya, dan justru itu mendengarkan kenapa? suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana Katanya tadi Yesus Aram. berbicara? Aram itu di Markus 7 nomor 34. Oke, bang, saya jelaskan Mana dulu ya. Oke. mana silakan. Yesus Kasih saya berbicara dalam bahasa Yunani? Mana? Dalilnya, dalil. Oke. Tidak apa-apa. Anda pun tidak bisa Dalil. membuktikan bahwa mengerti. Kasih saya kesempatan ngomong. Sudah? Oke ya. Oke, silakan diam. Oke, host terang ini. Nah, apa yang Anda katakan bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 itu dipakai bahasa Aram, Anda tidak bisa tunjukkan. Nah, yang Anda lucu jelaskan Anda, itu, lucu yang Anda ini. jelaskan itu, Saya sudah mengatakan berdasarkan dalil Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Alkitab Markus 7 itu diam. Markus tidak 7 nomor ditulis dalam bahasa 34. Arab. Yesus ketika dia Boleh berbicara Gantian. antara bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani. Mana? Oke. Sudah, waktu saya ya. Jadi Alah, itu terus waktu saya ya. Enggak, Begitu Anda Bang. bicara tidak ada Karena poin. Anda jago potong. Hanya jualan Anda obat. jago potong. Dengar, Bang. Ini waktu saya ya. Bang, Begitu berbicara sudah. dikasih kesempatan cuma jualan obat. Udah diam sudah. Anda kena di sini. Anda turun kalau Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Turun. Udah mulai. Ya, marah dia. Turun. Untuk Oke. apa saya habiskan waktu Anda tidak dengan orang bahlul? bahasa yang dipakai oleh Yesus dengan bahasa yang dipakai menulis kitab. Nenek Yang mungkin kita bicarakan Anda adalah sudah jelas Yohanes di sini. 13 Dengarkan. itu kitab, Tolong di mute. Bang. Tolong di mute orang bahlul udah ini. mulai, Dengarkan. kan? Kisah Oke. Para Bro, Rasul gantian, bro. 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Di situ diceritakan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Markus 7 nomor 34, Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sekarang Anda mengatakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Buktikan, kalau tidak saya muak melihat Anda di sini. Paham? Buktikan. Oke, baik. Izinkan saya jangan dipotong supaya kita Saya akan mengizinkan Anda sampai besok subuh Sudah, berbicara ya sudah, kalau Anda sudah, memberikan diam data, sudah. Anda berbicara Oke. berkelas, Anda berbicara sebagaimana orang berilmu. Kalau Anda hanya jualan Aduh, obat, Bang Zuma, ngapain saya habiskan kawanku ini. waktu, Sudah, tuyul? begini saya Bang Zuma ya. Jangan marah dulu. Perhatikan Saya ya. tidak marah, saya cuman kesal Wes. berdialog dengan orang tulul yang Oke, sok sudah. tahu, paham? Sudah, saya sekarang ya. Jadi Bang Handi tolong sudah. diturunkan orang ini kalau dia nggak Kenapa, menunjukkan kenapa? data. Jangan Bang Handi, jangan Bang Handi. Tunjukkan, turunkan kalau dia tidak bisa menunjukkan data Yesus Jangan. berbicara dalam bahasa Yunani. Jangan diturunkan Bang Handi. Turunkan. Bang. Dia cuma cari panggung, pansos, Oke. mau terkenal. Bang Zuma Dia tidak hanya ingin memahami, dikenal. tidak Aku memahami. udah pernah berdialog Yohanes sama Bang pasal Zuma. 13 loh. ayat 13 itu turunkan, adalah turunkan. tulisan kitab. Udah, Tapi turunkan. kalau yang dia sebutkan tadi itu Udah, adalah kamu ke bahasa gereja aja, waktu itu. colok pantat pendeta, turun. Gak ada poinmu. Kamu hanya pansos, hanya ingin dikenal. Oke. Di situ Yohanes 13 nomor 13 tak ada Yesus menggunakan kata Yunani. Kalaupun Yunaninya adalah kurios,
Tapi dalam bahasa Aram atau Ibrani di situ Yesus mengatakan maran. Artinya adalah Tuhan, bukan Allaha. Kalau Allaha baru selevel dengan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada di situ, kuclok. Mending kau ke neraka aja. Saya berusaha membuat kamu itu selamat, tapi kau berusaha untuk masuk neraka. Ya sudah, selamat tinggal. Lanjut teman-teman. Iya, begini. Mending yang mau belajar daripada yang so tahu. Silakan. Ya. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit ya. Iya. Coba